Tahun 1994, pembangunan sedang gencar-gencarnya dilakukan di Indonesia, termasuk pembangunan dari sisi yang berdampak ke sektor perekonomian nasional. Pemerintah waktu itu sangat optimis bahwa Indonesia akan mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang bagus. Berita di salah satu harian terkemuka tanggal 7 Juli 1994, Menko Ekuwasbank saat itu Saleh Afif di Paris mengatakan bahwa pemerintah takkan membatasi jumlah hutang luar negeri swasta. Pernyataan ini disampaikan meski hutang Indonesia secara keseluruhan, baik swasta maupun pemerintah, sudah mendekati ambang batas psikologis, yaitu hampir mencapai 100 miliar US dollar. Pernyataan ini didasari keyakinan bahwa ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh 9-10% per tahun apabila seluruh sumber daya diarahkan ke sentra-sentra pertumbuhan. Tapi ada juga pendapat dari sudut pandang berbeda, yang pesannya memintanya untuk lebih prudent terhadap hutang-hutang luar negeri swasta. Tampaknya pemerintah tetap yakin dan optimis dengan dasar pertimbangan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 9-10% per tahun. Awal Juli 1996, nilai tukar US dollar sempat turun, melemah di Singapura. Satu US dollar dijual saat pembukaan seharga Rp2.340 dan ditutup Rp2.338. Optimisme kalangan pemerintah Indonesia dan swasta masih berlangsung terus, setidaknya hingga pertengahan Juli 1997. Tidak akan ada gejolak moneter. Ini disampaikan oleh Dirut Bank Bali, Rudy Ramli. Tapi Gubernur BI mulai menyuarakan sisi lain. Sepertinya ada kegoyahan keyakinan terhadap kekuatan moneter Indonesia. Dengan pernyataan bahwa peningkatan kredit pada sektor properti membahayakan stabilitas moneter. Peningkatan kredit yang sangat tinggi dapat membahayakan kesehatan perbankan dan stabilitas moneter. Pernyataan Gubernur BI ini mestinya ada kaitannya karena di bulan Mei mata uang Thailand sempat kena serangan para spekulan dan serangan spekulan ini merembet ke Filipina di awal Juli 1997. Faktanya, spekulasi masih menguat
pertengahan Juli 1997 rupiah melemah. 1 US dollar dihargai 2.481 rupiah. Situasi ini masih direspon optimis oleh pemerintah melalui pernyataan Mensesnek bahwa spekulasi rupiah pasti akan rugi. Namun, BI tetap mengantisipasi keadaan dengan mengambil kebijakan memperlebar spread kurs intervensi dari 8% menjadi 12%. Spread yang semula Rp192 per dolar diperlebar menjadi Rp304 per dolar. Kurs beli pun menjadi Rp2.374, kurs jual menjadi Rp2.678. Di pasar, kurs jual mencapai Rp2.540 hingga Rp2.544. Pemerintah terus menghembuskan optimisme dengan memberi pernyataan bahwa spread rupiah bukan indikasi devaluasi. Masa itu, BI masih menetapkan kebijakan moneter mengambang terkendali. Di sisi lain, spekulan terus menguji ketahanan ekonomi Indonesia. Meski saat itu ketahanan ekonomi Indonesia dinilai lebih baik dari ketahanan ekonomi Thailand, tapi dinilai sedikit lebih rawan dibanding ketahanan ekonomi Malaysia dan Singapura. Kegamangan pun mulai muncul. Meski pelebaran spread rupiah dinilai akan meredam spekulasi, tapi dikhawatirkan pertahanan ini bisa dijebol seandainya para spekulan tetap terus-menerus melakukan spekulasi, menguji ketahanan ekonomi Indonesia. Para ekonom senior mulai menyerukan dan menyuarakan tentang perlunya mengerem pertumbuhan pinjaman luar negeri dan menyerukan lebih keras perlu memperketat utang luar negeri swasta. Disusul peringatan dari Presiden Soeharto, waspada upaya menekan rupiah. Tapi sepertinya sudah terlambat, karena rupiah malah anjlok ke titik terendah. Tanggal 18 Juli 1997, 1 US dollar dijual dengan harga Rp2.507 hingga Rp2.510. Terlambat sudah. Jelang Krismon, pengalaman mantan karyawan bank. Kilas balik bulan Juli tahun 1997. Yang teringat persis, hari itu pasti hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena setiap hari Senin transaksi itu rame dari pagi di atas rata-rata hari lain sepanjang hari. Di masa itu masih 6 hari kerja. Hari kerja Senin sampai dengan Sabtu. Transaksi yang berhubungan dengan valuta asing, misalnya transfer dalam bentuk valuta asing, deposito dalam bentuk valuta asing, harus menunggu facsimile, kurs nilai tukar falas hari itu
yang biasa dikirim sehari sekali oleh Treasury kantor pusat. Fax akan masuk diterima setiap jam 10 pagi. Setelah kurs nilai tukar terbaru atau hari itu diterima, baru transaksi falas dihitung untuk kemudian bank menentukan berapa jual nilai falasnya ke nasabah, untuk kemudian memberitahu ke nasabah berapa jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membeli falas. Setelah dana nasabah tersedia, baru bank melakukan atau menjalankan transaksi. Hari Senin itu menjadi berbeda dengan hari-hari Senin sebelumnya karena adanya pemberitahuan very top urgent agar transaksi falas menunggu fax kurs susulan. Jadi untuk sementara harus ditunda dulu. Dari sinilah awal terjadi keribetan. Kita harus memberitahu nasabah bahwa transaksi belum bisa dijalankan karena menunggu kurs susulan atau kurs terbaru. Dan sesaat kemudian, saya lupa persisnya, fax email kurs susulan masuk. Dan harus melakukan hitung ulang, memberitahu ke nasabah bahwa ada perubahan kurs dan deal kurs awal tidak berlaku. Masa itu transaksi masih melalui fax sehingga masih ada jeda waktu. Tidak terbayang bila saat itu sudah serba online seperti sekarang. Muncullah reaksi ketidakpuasan nasabah karena selisih kurs sebelum dan kurs susulan yang sangat besar dan tidak lazim di masa itu. Koreksi nilai kurs yang cukup besar, tidak biasa itu, tidak saja membuat nasabah bersungut-sungut, tapi sempat ada yang mengumpat, "Bank kok mencela-mencele, tidak profesional." Hari itu menjadi terasa ekstra sibuk karena harus menghadapi komplain dari nasabah. Bank Indonesia masih merasa yakin bahwa kebijakan memperlebar spread kurs intervensi dari 8% menjadi 12% yang diambil tanggal 14 Juli 97 masih efektif. Maka BI pun mengajak masyarakat tidak perlu panik. Namun dari kalangan pengusaha, mereka sangat terganggu gejolak kurs tersebut. Setelah muncul kegamangan seperti tersirat di pernyataan Gubernur BI terkait peningkatan kredit properti, ada salah seorang pengamat menyampaikan semacam peringatan dini bahwa stabilitas nasional juga ditentukan kondisi moneter. Masa itu komunikasi masih terbatas, telepon kabel, fax, radio amatir, tidak ada internet, dan HP masih barang langka. Jadi bagi yang menjadi ujung tombak di garis depan pelayanan, kejadian koreksi kurs yang terjadi cepat dan tidak biasa dan tidak normal itu, dan berdampak komplain keras nasabah, hanya bisa merespon sebatas gerumbelan. Treasury ini gimana sih? Kok nggak profesional banget? Ramenya transaksi Senin, juga kerasnya komplain-komplain nasabah yang saat itu bertransaksi yang berhubungan dengan falas, mengakibatkan belum terpikir
belum sempat untuk tanya-tanya ke kantor wilayah, apalagi ke kantor pusat. Sampai menjelang jam 12 siang, ada telepon masuk mencari saya. Ternyata telepon tersebut dari rekan yang berasal dari salah satu bank pemerintah. Kami memang cukup akrab karena tidak sebatas hubungan kerja, tapi juga sering melakukan olahraga bersama hingga pertandingan sepak bola. Setelah berbasa-basi sejenak, kolega saya masuk ke topik utama. Beliau yang lebih senior dari saya menanyakan terkait kurs falas hari ini. Spontan saya cerita kejadian kurs susulan tadi pagi yang membuat nasabah komplain. Ternyata saya tidak sendirian, karena di bank kolega saya yang bank pemerintah besar juga mengalami kurs susulan. Baru selang berapa waktu kemudian, setelah transaksi agak berkurang, saya sempatkan bertanya langsung ke kawan di kantor wilayah. Kenapa sih kok ada kurs susulan segala? Selisihnya besar lagi. Lamat-lamat mulai ada gambaran dari info teman di wilayah bahwa nilai tukar rupiah anjlok terhadap US dollar karena adanya aksi spekulan yang memberi US dollar. Munculnya ketidakpuasan nasabah karena selisih kurs sebelum dan sesudah adanya kurs susulan selisihnya sangat besar dan tidak lazim di masa itu. Di masa-masa sebelumnya, dari tahun ke tahun, nilai tukar 1 US dollar ke rupiah menurun rata-rata 100 rupiah per tahun. Bahkan data sepanjang bulan Januari Juni tahun 97, kurs rupiah menurun hanya rata-rata 13,8 rupiah per bulan. Bahkan sehari-hari sebelumnya di bulan Juli, selisih kurs berkisar 28 rupiah per hari menurunnya. Hari Senin tersebut, selisih kurs dari saat kurs susulan adalah 130 rupiah per hari dibanding hari Sabtu sebelumnya. Jadi kalau hari Sabtu 19 Juli 1997, kurs rupiah itu untuk 1 US dollar 2.465 rupiah. Maka hari Senin 21 Juli 1997, 1 US dollar dihargai 2.595 rupiah. Diinfokan hari itu 1 US dollar sempat ditransaksikan 2.700 atau selisih sampai 215 rupiah dibanding hari sebelumnya. Dari pemberitaan di media bisa dipastikan bahwa hari Senin di atas tepatnya ada tanggal 21 Juli 1997. Tabloid Kontan bulan Januari 1998 juga menginfokan kejadian di atas itu di hari Senin 21 Juli 1997. Yang memang diberitakan bahwa hari itu memang terjadi kepanikan karena nilai 1 US dollar melonjak menjadi 2.700 rupiah.
Pasca kepanikan Senin 21 Juli 1997, transaksi falas di cabang tempat saya bekerja seingat saya cenderung berhenti. Situasi ketidakpastian sudah mulai terdeteksi nasabah. Tapi berita-berita di media meminta masyarakat tetap tenang. Pemerintah terus berusaha menenangkan melalui pernyataan Menteri Keuangan, tidak ada devaluasi. Selang sehari berikut, rupiah mulai menguat lagi. Dari 2.700 menjadi 2.643 rupiah. Namun juga ada pernyataan bahwa guncangan rupiah sebenarnya bukan karena spekulan. Namun di saat itu juga mulai terdengar nama George Soros, yang mulai jadi bahan perbincangan. Keesokan harinya, tanggal 23 Juli 1997, rupiah menguat kembali dari 2.643 menjadi 2.630. Berita-berita mulai muncul bahwa mata uang ASEAN kembali terpukul. Masyarakat diminta tetap waspada. Mahathir Mohamad dari Malaysia sempat membuat pernyataan bahwa ada persekongkolan internasional yang terencana untuk mengganggu perekonomian negara-negara ASEAN. Pengamat lain meluruskan bahwa Soros tak banyak bermain rupiah. Negara-negara ASEAN pun kemudian mengecam spekulan. Selang beberapa hari, sekitar 25 Juli, semua mata uang ASEAN menguat kecuali rupiah. Yang di hari-hari itu sempat menguat, kembali menurun menjadi 2.617,5 rupiah setiap US dolarnya. Esokan harinya kurs rupiah kembali terkoreksi, melemah menjadi 1 US dolar 2.635 hingga 2.650. Pertemuan bank-bank sentral Asia Pasifik sepakat bekerja sama menghadapi spekulan. Namun spekulan masih mengincar mata uang Asia. Dan 1 US dolar menjadi 2.670 rupiah, bergerak mendekati tanggal 21 Juli yang 2.700 rupiah. Jadi diingatkan bahwa kondisi pasar uang memang belum sepenuhnya pulih. Maka BI pun, Bank Indonesia pun mengintervensi pasar dengan sebesar 1 miliar US dollar. Dan kurs rupiah menguat menjadi 2.595 rupiah. Maaf, koreksi. Kurs 1 US dollar menjadi saat itu 2.663. Masih di atas kurs 21 Juli 1997 yang 2.595 rupiah. Hanya selang sehari setelah intervensi BI, rupiah melemah
sampai 28 poin. 1 US dollar dihargai Rp2.682 dari kurs sebelumnya yang Rp2.663. Mulai muncul pernyataan yang lebih realistis bahwa kurs rupiah takkan kembali ke tingkat semula. Rupiah diperkirakan akan stabil antara 2.550 hingga 2.600. Dan kurs pada seminggu kemudian atau hampir 2 minggu kemudian 1 US dollar dihargai Rp2.646. Optimisme kembali muncul. Ada pernyataan bahwa serangan pada rupiah akan lewati tahap klimaks. Ini pernyataan di pertengahan Agustus tahun 1997. Mungkin menyadari bahwa operasi pasar BI tidak akan bisa menahan serangan spekulan karena nilai tukar rupiah akan bergerak mencari nilai tukar realnya di pasar. Maka pada tanggal 14 Agustus 1997, BI mengambil kebijakan yang merupakan sejarah baru untuk nilai tukar rupiah terhadap US dollar dari yang semula mengambang terkendali menjadi penetapan kurs secara bebas. Kurs dibiarkan fleksibel mengikuti pasar. Untuk memperkuat kebijakan di atas, pemerintah juga berusaha memperkuat posisi rupiah dengan cara menyedot kelebihan likuiditas melalui instrumen SBI dengan menaikkan bunga SBI yang 1 bulan naik dari 11,625% menjadi 30%, yang 3 bulan naik dari 11,5% menjadi 28%. Di tengah upaya pemerintah untuk memperkuat nilai tukar rupiah ini, para spekulan melakukan perlawanan dengan menebar isu bank kalah clearing yang sudah dimulai sejak tanggal 18 Agustus 1997 dan terus ditiupkan hingga 20 Agustus 1997. Isu kalah clearing dihembuskan sebagai upaya spekulan untuk kembali menekan nilai tukar. Dan pada 19 Agustus 1997, nilai tukar tembus Rp3.000. 1 US dollar saat itu berkisar antara 2.940 hingga dihargai Rp3.020. Namun rupiah kembali ke posisi 14 Agustus pada tanggal 21 Agustus, di mana 1 US dollar kembali ke angka Rp2.700. Kurs rupiah menguat sebagai dampak penyedotan rupiah melalui mekanisme kenaikan bunga SBI. Kejadian bank tempat saya diras untuk pertama kalinya. Akibat isu clearing yang dihembuskan para spekulan pada tanggal 18 Agustus 1997.
Seingat saya, hari Senin pertama setelah Karnaval 17 Agustusan di kota tempat cabang saya berada, bank kami mengalami ras karena isu bahwa bank tempat saya bekerja ini kalah clearing. Saya mantan clearingman, sangat paham apa itu clearing, kalah clearing. Saat menjadi clearingman, kalah clearing hal yang biasa dialami bank-bank yang ikut clearing. Dan biasanya sebelum clearing kedua akan segera di-story sejumlah kekalahan clearingnya ke bank koordinator clearing. Bagaimana kalau secara nasional? Secara nasional, kalau kalah clearing ada fasilitas pinjaman semalam, overnight, antar bank, beserta clearing. Bagaimana kalau kondisi terburuk, misalnya banknya sudah nggak dipercaya sesama bank. Di situ ada peran Bank Indonesia sebagai bank sentral, sebagai lender for the last resort. Bank Indonesia akan memberi bantuan likuiditas. Jadi kalah clearing di dunia perbankan sepanjang nggak ada krisis kepercayaan, itu hal yang biasa-biasa saja. Namun, keawaman masyarakat terhadap proses clearing ditambah situasi kepanikan saat itu sudah tidak mungkin lagi menerima penjelasan di atas. Masyarakat panik dan bank tempat saya bekerja pun mengalami ras. Nasabah hari Senin itu mengantri dari pagi mengambil simpanannya. Kejadian yang tidak bisa saya lupakan, di mana dalam sehari itu cabang tempat saya bekerja terpaksa harus mengambil uang tunai dari Bank Indonesia Purwokerto dan Bank Indonesia Semarang. Ke Purwokerto dari kota tempat saya bekerja, cabang tempat saya bekerja itu berjarak 100 km. Tapi ke Semarang berjarak hampir 200 km. Namun demi menjaga kepercayaan nasabah, kami lakukan pengambilan tunai yang nilainya saat itu sangat besar, walaupun jaraknya lumayan jauh. Bagaimana untuk nasabah jumlah besar? Kita lakukan transaksi secara non-tunai. Saat itu banyakkan nasabah mentransfer dananya ke bank-bank pemerintah. Ironisnya, nasabah nggak menyadari bahwa proses transfer ke bank pemerintah itu juga melalui proses clearing, proses yang menjadi isu. Dan kalau dalam saat bersamaan dana keluar, semacam blooding, pasti hari itu bank tempat saya bekerja kalah clearing. Bersyukur semua berjalan lancar. Hari itu kami semua letih, tapi ada kepuasan
karena bisa meredam kepanikan masyarakat, dalam hal ini nasabah, dengan memberikan pelayanan berupa pembayaran simpanan nasabah, baik yang tunai maupun non-tunai. RAS masih berlangsung ke esok harinya, hari Selasa, namun sudah nggak segencar hari Senin. Hal ini disebabkan karena di samping kita sudah lebih siap penyediaan dana tunainya, untuk fasilitas clearing juga nggak ada masalah. Tapi yang lebih nyata adalah simpanan nasabah di bank kami sudah menurun drastis. Ada opini di masyarakat waktu itu bahwa bank pemerintah pasti aman. Meski ada berita di media bahwa ada pinjaman dari Bank Dunia yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan bank pemerintah yang akan di-merger di awal tahun 1990. Jadi 7 tahun yang lalu, dari tahun 1997, pemerintah telah mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia sebesar kurang lebih 300 miliar US dollar untuk memperkuat permodalan bank-bank pemerintah yang hingga saat itu paling banyak mengidap kredit macet. Hari-hari sepanjang Juli hingga Agustus 97, rupiah mengalami gejolak dan nilai tukar masih berkisar di angka 2.700. Memasuki akhir Agustus, gejolak menguat menjadi guncangan. Rupiah menembus angka 3.000 rupiah. 1 US dollar dihargai 3.000 rupiah. Berlanjut ke bulan September. Rupiah sempat turun 86 poin. Menjadi 1 US dollar dihargai hingga 3.102 rupiah. Bahkan di akhir bulan September, 1 US dollar sempat dihargai 3.219 rupiah. Goncangan menjurus turbulensi mulai dirasakan saat 1 US dollar Amerika dihargai mendekati 4.000 rupiah. Saat itu, di minggu awal bulan Oktober, 1 US dollar dihargai 3.710 rupiah. Memang di saat selisih hari, rupiah sempat menguat 30 poin. 1 US dollar dihargai 3.680 rupiah. Namun, sementara kalangan mengingatkan bahwa naiknya kembali dolar mencerminkan bahwa pasar uang masih rawan. Bahkan Gubernur Bank Indonesia saat itu mengatakan bahwa rupiah kita sudah overshoot. Dari Januari 97 hingga 7 Oktober 97, rupiah telah terdepresiasi 55% terhadap US dollar. Dibanding mata uang Thailand yang terdepresiasi 41%. Ringgit Malaysia terdepresiasi 31%,
peso Filipina terdepresiasi 34%, sementara Singapura dolar hanya terdepresiasi 10 hingga 11%. Jadi saat itu nilai rupiah terhadap dolar terdepresiasi terbesar di antara negara-negara ASEAN, yaitu sebesar 55% sepanjang hampir 9 bulan lebih. BI berupaya mengundurkan likuiditas dengan menurunkan SBI, dengan membuka transaksi surat berharga pasar uang atau dikenal juga dengan nama SBPU. Bunga untuk giro wajib minimum perbankan yang awalnya 5% diturunkan menjadi 3%. Ada pelonggaran likuiditas. Pemerintah memang terus berupaya melakukan penguatan dari sisi moneter. Di samping kebijakan dari intervensi hingga membebaskan menjadi kurs fleksibel floating, pengendalian likuiditas yang semua itu bertujuan agar nilai kurs rupiah terkendali. Pemerintah juga melangkah lebih jauh dengan melakukan pembenahan sektor perbankan. Bank-bank yang dinilai tidak sehat, bank-bank yang dinilai tidak dikelola secara semestinya sesuai ketentuan, dipersiapkan untuk dilikuidasi. Menjelang pengumuman likuidasi bank swasta yang dinilai bermasalah oleh pemerintah, kembali isu terhembus entah dari mana. Sebetulnya, pasca ras pertama di minggu terakhir Agustus 97, kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat dan nasabah. Kepercayaan sudah mulai pulih. Nasabah dan masyarakat pun kembali menyimpan dan mempercayakan uangnya kepada bank tempat saya bekerja. Hanya saja saat pengumuman likuidasi bank swasta yang diumumkan hari Sabtu di awal November tahun 1997, Seninnya bank tempat saya bekerja kembali kena ras. Ironisnya, dari 16 bank yang diumumkan dilikuidasi oleh pemerintah, bank tempat kami bekerja tidak termasuk. Namun, masyarakat kembali dibuat panik dengan isu likuidasi di mana mereka meyakini isu itu benar, bahwa bank tempat saya bekerja akan menunggu dilikuidasi di giliran berikut. Kembali saya bersama rekan-rekan bahu-membahu melayani nasabah yang mengambil simpanannya. Bersyukur semua berjalan lancar. Jadi meskipun isu yang berkembang saat itu di satu sisi mengikis kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada bank saya, tapi di sisi lain kami tetap menjaga kepercayaan dengan memberi pelayanan yang terbaik. Walaupun di saat nasabah menguras simpanannya di bank tempat
saya bekerja. Pemerintah terus melakukan upaya menstabilkan sistem keuangan Indonesia dengan melakukan kesepakatan dengan IMF berupa paket bantuan 23 miliar US dollar. Kurs rupiah sempat menguat di awal November pasca pengumuman likuidasi. 1 US dollar dihargai 3.210. Jauh lebih baik dibanding beberapa waktu sebelumnya yang sempat hampir mencapai 4.000 rupiah. Pertengahan Desember 1997, rupiah kembali melunglai. 1 US dollar sempat menembus angka 5.750. Pemerintah terus melakukan pembenahan. Likuidasi 16 bank diindikasikan bahwa BI gagal dalam pengawasan. Akibatnya, 4 deputi gubernur BI diganti. Jelang minggu kedua tahun baru 98, delegasi IMF bertemu dengan Presiden Soeharto dan beberapa hari kemudian ditandatangani nota kesepakatan IMF dan pemerintah Indonesia. Kurs rupiah sempat menembus 16.500, yaitu di pekan-pekan sebelum minggu keempat Januari. Senin 26 Januari 98, rupiah ditutup 12.500. Menguat dibanding pekan sebelumnya yang sempat 16.500. Dan di hari Selasa 27 Januari 98, di pembukaan 1 US dollar sempat dihargai 14.000, namun menguat pada saat penutupan menjadi 10.000. Pemerintah kembali terus melakukan pembenahan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian dan sistem perbankan Indonesia. Akhir Januari 98, pemerintah mengumumkan bahwa simpanan nasabah dijamin oleh pemerintah. Diikuti pertengahan Februari 98, Gubernur Bank Indonesia diganti. Pemerintah konsisten terus melakukan pembenahan di industri perbankan nasional. Seingat saya, di awal April tahun 1998, minggu pertama, tepatnya hari Sabtu, pemerintah mengumumkan ada 7 bank yang masuk perawatan Badan Penyihatan Perbankan Nasional dan ada 7 bank lain yang dibekukan. Saat itu, kalau bicara situasi,
situasi yang melanda ekonomi Indonesia adalah krisis moneter. Semua industri terdampak tanpa kecuali industri perbankan. Industri perbankan sendiri yang terdampak juga keseluruhan, bukan hanya bank swasta, tapi juga bank pemerintah. Bank yang masuk kategori dirawat di BPPN sebetulnya bank-bank yang dinilai pemerintah sakit, namun masih ada harapan untuk disehatkan. Berbeda dengan bank-bank yang dibekukan. Kalau yang dibekukan, mestinya tim yang menilai perbankan saat itu menilai bahwa bank tersebut memang sudah tidak ada harapan. Dari 7 bank yang masuk dalam perawatan Badan Penyihatan Perbankan Nasional, memang 6 diantaranya bank swasta, tapi ada juga 1 bank pemerintah besar yang masuk perawatan Badan Penyihatan Nasional, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Namun, jeda waktu setelah pengumuman, isu kembali berkembang liar. Bank tempat saya bekerja kembali kena dampaknya, di mana sangat ironis, meski dalam pengumuman jelas-jelas disebutkan bahwa bank tempat saya bekerja ini masuk kategori bank dirawat oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional bersama 6 bank lain, diantaranya 1 bank pemerintah besar. Namun, isu yang berkembang, bank tempat saya bekerja termasuk bank yang akan dibekukan. Hari Seninnya, seingat saya itu tanggal 4 April 1998, kembali terjadi kepanikan masyarakat. Nasabah-nasabah kembali menarik simpanannya, walaupun sudah jelas-jelas tidak termasuk bank dibekukan. Bahkan pemerintah sudah mengumumkan bahwa bank tempat saya bekerja pun ada pendampingan dari bank pemerintah terbesar di Indonesia, yaitu Bank Rakyat Indonesia. Tapi itulah kepanikan. Kepanikan memang menggerus akal sehat, karena situasi memang sangat tidak kondusif pada saat itu. Berawal kejadian kepanikan di Senin 21 Juli 1997 di atas, baru belakangan disadari bahwa sebenarnya saat itu Indonesia sedang terseret lebih dalam ke krisis moneter yang sedang melanda kawasan ASEAN dan sebagian Asia, di mana sejak itu kurs rupiah terhadap US dollar mengalami gonjang-ganjing, kemerosotan tajam, sampai-sampai Bank Indonesia pun merubah kebijakan kurs yang semula mengambang terkendali menjadi mengikuti mekanisme pasar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar sempat terjun bebas dalam proses untuk menemukan nilai real untuk nilai tukarnya. Untuk mengatasi perekonomian yang memburuk, pemerintah menempuh jalur meminta bantuan IMF. Keadaan proses ini seperti turbulensi yang mencapai puncaknya di pekan sebelum minggu keempat Januari 98, di mana 1 US
dolar sempat menyentuh Rp16.500. Kondisi ini nyaris terulang di bulan Juni 1998. Masa-masa Krismon 98 adalah masa-masa ketidakpastian bagi semua, baik bagi kalangan dunia usaha maupun untuk kalangan berpenghasilan tetap atau karyawan. Saat itu isu pemutusan hubungan kerja, pensiun dini, perampingan sangat gencar merebak. Terlebih saat adanya kebijakan melikuidasi bank pada November 1997. 16 bank dilikuidasi. Banyaknya bank bermasalah, baik bank pemerintah maupun swasta, dikaitkan dengan lemahnya pengawasan oleh Bank Indonesia. Akhirnya berdampak dengan diberhentikannya 4 direktur BI di penghujung tahun 1997, disusul digantinya Gubernur BI di pertengahan Februari 98. Awal April 98, pembenahan industri perbankan berlanjut, di mana ada 7 bank dalam pengawasan Badan Penyihatan Perbankan Nasional dan 7 bank lain dibekukan. Di bank pemerintah memang tidak ada yang dilikuidasi maupun beku operasi. Namun ada bank pemerintah besar yang masuk dalam pengawasan Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Pembenahan industri perbankan nasional berlanjut dengan kebijakan Juli 99, di mana 4 bank pemerintah dimerger menjadi bank mandiri. Saat krisis moneter, bunga deposito sempat mencapai 50%, kredit mencapai 70%. Nilai tukar US dollar terhadap rupiah yang bergolak juga semakin membuat dunia usaha kelimpungan dan mandek. Country risk Indonesia pun meningkat. Upaya penyihatan perbankan nasional mencapai puncaknya saat dimergernya 7 bank yang di take over pemerintah ke dalam Bank Danamon. Situasi perekonomian Indonesia berangsur terus pulih. Salah satu indikatornya adalah dengan dilunasinya hutang ke IMF pada Oktober 2006. Sisa pinjaman ke IMF 3,181 miliar US dollar yang seharusnya jatuh tempo tahun 2010 atau 4 tahun lagi dilunasi pada bulan Oktober 2006. Ini berdampak positif dengan membaiknya country risk Indonesia.